lantang. Pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia. Ya, dan kick-off babak pertama akan segera dimulai. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Timnas U19 berada di sisi kanan layar kaca Anda dengan memakai kostum merah-merah, sedangkan PSSI Sleman berada di sisi kiri layar kaca Anda dengan memakai jersey hijau-hijau. Prediksi Anda, Bung? Ya, saya kira masih akan sangat menjajaki. Indra sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan terlalu banyak. Baik sekali, sendirian Mulis, masih Mulis. Oh, tadi yang melakukan heading namun beruntung. Heading dari mampu. Ya, kita lihat dalam tayangan ulangnya. Ini dia bagaimana pergerakan dari seorang Mulis melewati dua pemain belakang dari PSSI Sleman dan melakukan umpan dan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Ilhamuddin Armain. Ya, bahkan ketika terjadi gol pertama ada 4 pemain dari Timnas U19 berada di kotak penalti bersama 4 pemain dari Sleman. Jadi saya Armain, Evan Dimas sudah dilakukan dan sebuah gol, kembali sebuah scrimmage dan kembali Ilhamuddin Armain mencetak gol yang kedua di pertandingan kali ini. PSSI Sleman 0, Timnas Indonesia 2. Ya, setelah tadi set piece dibuang percuma ya, sekarang set piece-nya bisa dimanfaatkan dan berbuah gol, dan sedikit berbau keberuntungan sebetulnya. Iya. Tapi apapun ini gol yang cukup cantik dari sebuah tendangan bebas menghasilkan kemelut depan gawang dan berhasil kembali merobek gawang Sleman. Ya, kita akan melihat kembali ini dia tayangan ulangnya bagaimana kontrol yang kurang baik dari pemain belakang dari PSSI Sleman. Hermawan masih membentur tendangan langsung dan gol. Jadi ada satu set pieces kemudian menghasilkan sebuah peluang, sundulan kena mistar karena clearance sudah dilakukan dengan baik. Betul. Hal ini terjadi di babak kedua dan menghasilkan gol. Ya, kebobolan, tapi saya kira pelajarannya banyak bisa dipetik. ya, kita bisa melihat usia yang seperti yang Anda bilang, kiper yang baru saja masuk. Betul, dan saya kira ini positif. Masih mencari kawan. Baik sekali umpan terobos kepada Maldini, maksudnya masih Maldini. Crossing sudah dilakukan dan tendangan langsung. Baik sekali, gol dari Dinan merubah kedudukan menjadi 1-3 bagi Timnas Indonesia. Ya, ready inilah yang saya rindukan dari tadi ya, serangan dimulai dari sektor sayap, kemudian berhasil masuk ke wilayah kotak penalti, dilepas umpan yang akurat, diselesaikan dengan sempurna. Jadi saya kira memang ini kemajuan besar di babak kedua, serangan-serangan dibangun dari sektor sayap. Ya, kita melihat bagaimana sebuah kecerdikan dari Maldini Pania melihat ruang kosong dari Dinan Javier, dan Dinan Javier berhasil. Di mata internasional, paling tidak di kawasan regional, setelah menghadapi PSS Sleman di laga perdana Tur Nusantara mereka, malam hari ini kita akan menyaksikan aksi menawan Evan Dimas dan kawan-kawan menghadapi Persiba Bantul U21. Sekarang kita saksikan di layar kaca suasana di Stadion Sultan Agung dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Ya, ini yang diharapkan tentunya, tekanan-tekanan yang diberikan lawan dalam laga uji coba Timnas U19. Tidak ada nama David Maulana, tetap 1 gol ke gawang dari PSS Sleman. Sakonon.
duel dia dengan Dinan. Betul sekali. Awan Seto dipercaya sejak menit awal oleh Indra Sakti. Betul sekali, betul. Harus ada kesempatan yang diberikan kepada punya gawang lainnya untuk melihat ke kualitas. Karena selama ini kan Raffi ya cenderung menjadi starter. Kita lihat kembali kesalahan, bola dicuri oleh Persiba Bantul. Sakonon tadi umpan yang kurang baik, masih mampu dibaca. Buat lepas pendek, marking ditunjukkan para pemain Persiba Bantul. Majid Moli tadi sebentar kita saksikan. Oh, baik sekali lepas 1-1 dan sebuah sodoran sangat baik sekali, sangat menunjukkan. Tepat seperti yang Anda katakan tadi, perlahan tapi pasti melihat peluang lawan dan langsung gol. Ya, ini sebuah proses yang menarik ya. Kita lihat bagaimana Evan Dimas yang tarik ya. Dia pancing pemain Persiba untuk memarking dia. Dia main 1-2 pendek dengan Sahrul. Lalu dia memberikan umpan kepada Julfiandi. Julfiandi cerdas melihat pergerakan dari Hadini. Muklis Hadini yang bikin gol ya. Yap. Kita lihat. Ini dia, Kita saksikan terbuka tadi. Betul sekali. Persiba Bantul di sana. Namun kembali tekanan datang dari anak-anak U19. Kembali Evan Dimas di daerah kotak penalti lawan. Shooting langsung. Luar biasa. Evan Dimas. Ini kelas ya, walaupun prosesnya diawali dari sebuah kesalahan dari pemain Persiba Bantul. Tapi bagaimana individu, skill individu dari Evan Dimas, ketenangannya. Madi Fahri lemparan ke dalam sudah dilakukan. Menyentuh tadi pemain lawan. Bola yang maksudnya dilempar untuk Reza Falevi. Lemparan ke dalam lagi Madi Fahri. Ya, cukup efektif pemain dari Yogyakarta ini kita lihat. Oh, lepas dari offside. Kita saksikan sebuah lompat tadi. Sangat dalam ini. Sebuah gol yang sangat indah. Di bawah kawanan 3 pemain belakang dari timnas U19. Gol ya, yang kita lihat begitu mulus, begitu rapi dan membuka pertahanan dari timnas U19. Sayang memang tadi eksekusi terakhir melambung jauh di atas gawang Raffi Murdianto. Kita saksikan lagi. Ya. Begitu baik, 1-2 sentuhan pertama. Lagi-lagi kita saksikan back heel. 2 pemain belakang di sana. Betul, terbuka. Oh, sayang Tertipu oleh sekali. back heel tadi. Ya, eksekusi yang tidak sempurna ya. Namun kembali menunjukkan tereksposnya lini belakang dari timnas U19 di mana lebih banyak justru menyaksikan ataupun menonton bola ya, tidak melihat pergerakan-pergerakan. Ya, lagi kita saksikan salah umpan terjadi. Bahaya lagi. Sangat under pressure para pemain timnas U19. Kita lihat kita saksikan sangat-sangat mengejutkan. Sebuah shooting jarak jauh tadi. Kita nantikan sebuah peluang apakah mampu dimanfaatkan untuk memperkecil. Baik sekali. Baik sekali sebuah peluang lewat tendangan bebas tadi mampu dimanfaatkan dengan sangat baik. Kita saksikan Reza Falevi memenuhi harapan dari pelatih Indra Syafri untuk jadi target gol, Benjer. Iya, sebagai target man memang Reza eksekusi umpan yang diberikan oleh Mahdi tadi ya dari posisi bola mati. Kita lihat bagaimana Reza yang sebenarnya juga mendapat kawalan ketat dari para pemain DIY. Iya, masuk dari tengah tadi Reza, tampaknya tidak terdeteksi dan melakukan sundulan yang sempurna, menjebol, memberikan harapan tentu bagi timnas U19 membalas ketertinggalan untuk memperkecil ketertinggalan sementara. Ya, di menit akhir di waktu normal. Terlepas tentu dari peluang pertama one on one ya dari pemain timnas U19 untuk kali pertama di pertandingan ini melakukan shot on goal. Tadi Dinan kita lihat bebas memang selain mendapat gangguan. Kembali dari lini pertahanan bertubi-tubi akhirnya kita saksikan mampu menyamakan kedudukan 2-2 dan senyum Tito Rama setelah berkali-kali akhirnya gawangnya kebobolan untuk kedua kalinya. Iya, memang sempurna, brilian ya. Gol yang diciptakan oleh timnas U19 dari pemain belakang ya. Justru yang memang berkali-kali mereka melakukan serangan bertubi-tubi menjelang babak kedua berakhir ini. Kita saksikan sebelumnya tadi peluang dari Dimas Derajat mengenai Mister Ryuji. Keras memang tendangan kaki kiri dari pemain yang memang bermain sebagai center back pojok kiri atas. Dari gawang Tito Rama memang tidak mungkin untuk diselamatkan oleh penjaga gawang Tito Rama yang memang berkali-kali tampil heroik di perpantasannya untuk tetap berada di lini tengah, menciptakan sebuah kontribusi peluang. Untuk gol ketiga timnas U19 melalui Dinan
Ya, Dian Javier kita saksikan terlepas dia. Ya, sudah bebas mengenai Mister, dan di sana kita lihat lagi-lagi kemampuan para pemain timnas U19 untuk memanfaatkan bola-bola rebound, Bung. Ini patut dipuji memang. Betul sekali. Penempatan Dan ini upaya kedua dari anak-anak timnas untuk memanfaatkan bola-bola rebound. Iya, rebound. Memang sebelumnya Ryuji ya kita lihat yang mencetak gol. Kali ini memang gol kemenangan yang sepertinya